pagi. Selamat pagi. Berkah dalam. Berkah dalam. Are you ready? Let's go. Baik, di sini hadir teman-teman muda semua yang hadir bersama kita. Kalau yang seragam sudah jelas itu sangat sudah menjadi pandangan atau difusan kerahiman, sudah menjadi rasul kerahiman. Nah, sekarang untuk yang teman-teman muda di sini, Anda mendengar kerahiman ilahi itu sudah berapa kali? Sering? Sering. Ya. Terus Anda pernah berdoa kolongan? Siapa yang pernah doa kolongan, teman muda? Yang pernah doa cari? Tahu doa kolongan? Tahu? Yang belum pernah berdoa kolongan? Jujur saja tak apa-apa, tidak salah. Nah, belum pernah. Ada yang belum pernah, ada yang sudah pernah doa kolongan. Lebih senang doa kolongan atau doa rosario? Nah, oh sama-sama. Sekarang, kapan gereja merayakan pesta kerahiman ilahi? Untuk teman-teman muda ya, kan? 5 Oktober. Kapan? Kapan? Setiap Ini loh, ada yang mau jawab kamu? ya siapa? Minggu sesudah Paskah atau minggu Paskah kedua. Yang lebih pas ya, di hari minggu Paskah kedua itu kita merayakan pesta kerahiman ilahi. Nah, baik, terima kasih teman-teman muda sudah mau hadir di sini. Kita mau belajar bersama. Pertama mau mengenal kerahiman ilahi. Untuk yang lain untuk semakin memperdalam lagi diskusi kita, dan nanti kita belajar untuk bisa semakin bertekun, berdiskusi, dan secara khusus dalam keluarga kita masing-masing. Baik, kerahiman ilahi. Kerahiman itu merupakan sifat Allah atau menjadi kodrat Allah sendiri. Allah yang maha rahim. Allah itu menjadi sumber segala kasih dan kerahiman. Bahkan kerahiman Allah itu tidak terbatas dan selalu tersedia bagi kita semua. Dalam Mazmur di sana dinyatakan kekal abadi kasih setianya. Maka di sini kita diajar untuk menyadari akan kasih Allah yang begitu besar kepada kita umatnya, yang salah satu buahnya adalah kerahiman, kasih dan kerahiman itu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Maka kasih Allah itu menjadi bagian atau menjadi sifat Allah, menjadi yang tak terpisahkan dengan devosi kita akan kerahiman ilahi. Dan kasih Allah itu tanpa syarat. Allah mengasihi kita begitu saja. Bahkan ketika dalam keadaan tidak pantas karena dosa, karena kesalahan, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena memang sifat Allah itu penuh kasih. Maka dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di sana dinyatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah kasih yang besar yang ditunjukkan Allah kepada kita. Jadi untuk mendapatkan kasih Allah
tidak perlu kita melakukan perbuatan yang baik dulu, mengumpulkan amal dulu supaya kita mendapatkan kasih Allah. Tidak. Tetapi karena Allah itu sudah sejak semula mengasihi kita, maka bahkan ketika kita dalam keadaan berdosa pun Allah mengasihi kita, bahkan menghadirkan keselamatan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus dikirim untuk kita manusia bukan pada saat kita sudah baik-baik saja, bukan ketika kita sudah bertobat. Wah, ini anak-anak manusia sudah bertobat lalu anak Allah diturunkan. Tidak. Tetapi justru ketika kita dalam keadaan berdosa, dalam ketidakberdayaan karena dosa, Allah hadir melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Nah, kerahiman Allah itu, kerahiman Allah itu secara tersirat itu juga sudah ada dalam kitab suci sejak perjanjian lama. Bahkan kemurahan hati, cinta Allah itu menjadi tema besar, tema utama dalam kitab suci. Seluruh isi kitab suci itu mau menunjukkan kepada kita akan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Temanya dari perjanjian lama itu dikisahkan bagaimana umat itu berulang kali jatuh dalam dosa, meninggalkan Allah, tetapi dengan kasihnya Allah selalu mengulurkan tangannya, merangkulnya kembali untuk membawanya kembali, mengajak untuk bertobat dan menyelamatkan. Itu terus berulang-ulang. Jadi dalam perjanjian lama isinya itu jatuh bangunnya umat Israel itu dalam menanggapi kasih Allah. Namun juga ditunjukkan bagaimana Allah dengan penuh dengan kesabarannya selalu menerima pertobatan umatnya, merangkulnya kembali, membawanya kembali ke dalam kasih yang begitu besar. Dalam Keluaran, di sana Allah menyatakan kepada Musa, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Di situ mau ditunjukkan bagaimana Tuhan mengajar mereka dalam kelimpahan kasih dan setia kepada mereka serta peduli terhadap penderitaan mereka. Ketika umat jatuh dalam dosa, mereka dibawa pada penderitaan, tapi selalu kemudian Allah hadir, merengkuhnya, membebaskan dan menyelamatkan umat. Allah yang peduli, Allah yang tidak membiarkan umatnya menderita. Pertama, dalam kisah Musa itu Allah membebaskan umat Israel dari penjajahan bangsa Mesir, keluar dari bangsa Mesir menuju tanah janji. Di padang gurun ada banyak kesukaran di sana, tetapi Allah selalu memberikan berkat-Nya, mulai dari memberi mana, makan, burung puyuh, menyelamatkan umat dari pasukan ular berbisa, ya, dan sebagainya. Itu dicukupi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam perjanjian baru itu dikembangkan lagi, berkembang menjadi pesan cinta dan belas kasih Allah. 1 Yohanes itu dalam kitabnya nyatakan, begitu mengasihi dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita semua yang percaya itu akan memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa, semua karena kemurahan kasih Allah. Pesan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam Injilnya pada kita semua. Lalu juga dinyatakan dalam banyak kisah-kisah Yesus menunjukkan belas kasih dan kerahimannya yang luar biasa. Mulai dari perumpamaan anak yang bilang, ditunjukkan akan kasih Bapa yang menerima anaknya
pesta, sukacita, karena anaknya yang bilang telah kembali. Lalu banyak kisah-kisah juga bagaimana Yesus selalu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, di situ selalu ditunjukkan bagaimana kasih Allah yang begitu besar. Karena biasanya dalam tradisi Yahudi, sakit itu dikaitkan dengan dosa. Orang yang jatuh sakit berarti orang itu telah melakukan dosa. Semakin berat sakitnya berarti semakin berat dosa. Itu gambaran dalam perjanjian lama, dalam kepercayaan Yahudi pada waktu itu. Nah, berkebalikan, kalau orang diberkati oleh Allah, itu ia akan mendapatkan kemakmuran, ia akan mendapatkan umur yang panjang. Itu tanda orang diberkati. Namun Yesus mau menempatkan tidak serta-merta demikian. Sakit tidak selalu dikaitkan kaitannya dengan dosa, tapi biarpun demikian, Yesus dengan segala kemurahan hatinya, ia sekaligus menyembuhkan orang yang sakit dan juga mengampuni dosa orang yang sakit. Kisah-kisah penyembuhan itu menunjukkan belas kasih Yesus kepada mereka yang menderita, yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni. Itulah kemurahan kasih Tuhan kepada umatnya. Dan perjanjian baru itu akhirnya mencapai puncaknya dalam peristiwa salib, wafat dan kebangkitan Yesus dalam kemuliaan yang membawa akhirnya Yesus menyertai kita selalu dan memberikan harapan akan kehidupan kekal. Lalu kebangkitan Yesus membawa harapan baru bagi kita bahwa ada kehidupan kekal, bahwa kematian bukan akhir dari segala, masih ada kelanjutannya, masih ada hidup baru dalam kehidupan selanjutnya setelah kematian. Diawali oleh Yesus yang kuat. Yesus membuka pintu harapan baru setelah kematian. Nah, itu dinyatakan kepercayaan yang begitu besar dalam surat Rasul Petrus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kami. Nah, inilah kasih pemurah Tuhan. Lalu bagaimana kerahiman Allah ini juga diimani sungguh oleh Santa Faustina. Kerahiman ilahi mempunyai makna karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka kerahiman ilahi itu menjadi sungguh berarti. Karena dari kasih Allah inilah lahir kerahiman Allah bagi kita. Kerahiman terbentuk dari limpahan hidup ilahi, dari kasih Allah yang tercurah atas seluruh ciptaannya. Karena kasih Allah yang begitu besar dicurahkan kepada kita, maka kerahiman ilahi itu sungguh boleh kita alami. Dan kita menemukan gema besar penting itu yang sama dalam buku catatan dari Santa Faustina. Selalu seringkali diungkapkan akan kasih dan kerahiman Allah. Di antaranya dalam catatan harian 1074 di sana ditegaskan, Yesus menyatakan, "Aku adalah kasih dan kerahiman itu sendiri." Lalu juga saya dinyatakan, hatiku penuh dengan belas kasih bagi jiwa-jiwa, teristimewa bagi para pendosa yang malang. Darah dan air yang mengalir dari hatiku sebagai sumber kerahiman bagi mereka. Ada belas kasih dan ada kerahiman. Keduanya saling terkait. Dari kasih Allah itu lahirlah kerahiman bagi kita.
jiwa pun takut mendekati diriku, meskipun dosanya merah bagaikan kirmis. Undangan Yesus kepada kita semua, seberat apapun dosa kita, Yesus membuka hatinya, membuka kerahimannya untuk kita, akan membersihkannya, menghapusnya, sehingga kita menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Kerahimanmu jauh lebih besar dari dosa-dosamu dan dosa-dosa seluruh dunia. Siapa yang dapat mengukur besarnya kebaikanku? Bagimu, aku telah turun dari surga ke bumi. Bagimu, aku mengizinkan dirimu dipaku di salib. Bagimu, aku membiarkan hati kudusku ditikam sebilah tombak, agar terbuka lebar sumber kerahiman bagi kamu. Datanglah dengan penuh percaya, menimba segala rahmat dari sumber ini. Maka kita sudah harus meyakini betapa besar kasih Allah yang mampu menghapus segala dosa-dosa kita, seberat sebesar apapun dosa kesalahan yang telah kita lakukan, ketika kita sungguh bertobat. Nah, itu memang di kitab suci ada dosa yang tidak terampuni. Ada yang tahu? Apa? Menghujat Roh Kudus. Itu menghujat Roh Kudus itu tak terampuni. Kenapa? Karena ketika orang menghujat Roh Kudus, artinya dia menutup diri pada kerahiman Allah dan melawan kehendak baik Allah. Karena Roh Kudus itu membimbing orang pada Allah sendiri, mengantar, menerangi umat untuk membawa umat kepada Yesus, kepada Allah. Kalau ia sudah melawan Roh Kudus, ya sudah, dia sama sekali menolak kebaikan, menolak sungguh sepenuhnya Allah sendiri. Ya, ketika hatinya menolak itu, ya bagaimana rahmat kerahiman itu bisa hadir di dalam dirinya, dalam hidupnya. Artinya orang sungguh sama sekali tidak mau bertobat. Nah, itu akhirnya ya orang tidak bertobat, melawan Roh Kudus yang akan membimbingnya kepada Allah. Ya, bagaimana ia sampai kepada Allah? Ya, seperti itu. Tetapi seberat apapun dosa kesalahan, sejahat apapun, asal kita masih mau mendengar Roh Kudus untuk membimbing kita kepada Allah, Allah selalu akan membuka pengampunan dan penghapusan dosa. Mereka yang menghujat Roh Kudus itu siapa? Iblis, setan. Mereka malaikat yang melawan Allah, melawan Roh Kudus. Nah, itulah yang lalu tak terampuni mereka. Maka jangan khawatir, bagi kita selalu ada tempat bagi kita untuk bertobat. Meskipun besar, meskipun berat dosa kita, ketika kita mohon ampun kepada Allah, artinya kita dituntun Roh Kudus, maka Allah pasti akan mengampuni. Nah, di mana kehadiran kerahiman ilahi? Kerahiman ilahi tentu saja hadir secara penuh dalam diri Yesus Kristus. Melalui peristiwa inkarnasi, Yesus menjadi wujud terbesar kerahiman Allah, menjadi nyata dalam diri Yesus. Itulah kehadiran kerahiman ilahi yang penuh, dan mencapai puncaknya pada pengorbanannya di kayu salib. Kasih dan kerahiman ilahi dinyatakan, dicurahkan kepada manusia, kepada kita semua, ketika lambung Yesus ditembus, lalu di sana tercurah darah dan air, memancar dari sana